Baiklah, untuk seperti janji sebelumnya ya, kita akan bahas mengenai protein. Jadi setelah karbohidrat, kita akan bahas mengenai protein. Nih, kita akan bahas mengenai salah satu sumber energi dan juga berfungsi sebagai pengatur dan juga sebagai pembangun tubuh ya. Protein merupakan sumber energi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan dan menghasilkan 4 kalori per gram. Jadi hampir sama seperti karbohidrat, menghasilkan 4 kalori dalam per gramnya ya. Protein merupakan senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tersimpan dalam otot, tulang, darah, kulit ya, dan limfe ya. Kemudian protein akan dipecah menjadi sumber energi apabila karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Jadi di sini kalau misalkan kita kekurangan karbohidrat dan juga lemak, otomatis protein dalam tubuh kita akan tercerna. Kalau kita kekurangan makanan, kekurangan zat karbohidrat dan lemak ini akan mengikis protein dalam tubuh kita. Jadi otot-otot itu, zat tubuh dalam kita juga akan ikut dicerna. Jadi hati-hati ya. Jadi minimal karbohidrat dan lemak itu terpenuhi dulu biar protein dalam tubuh kita tidak ikut terserap. Jadi jangan sampai kita hanya tersisa tulang dan kulit saja. Jadi protein akan dipecah menjadi sumber energi ya apabila tidak mencukupi. Terus apabila tadi lemak dan karbohidrat tidak mencukupi. Nah, beberapa fungsi protein dalam tubuh manusia di sini bisa sebagai zat pertumbuhan tubuh untuk membangun sel-sel dalam tubuh. Ya, di sini untuk mengganti sel-sel yang rusak tadi. Terus sebagai sumber energi apabila karbohidrat dan protein tidak mencukupi ya. Kemudian sebagai pembentukan hormon. Nah, di sini ada proses juga yang membantu kita, ada hormon-hormon dalam tubuh yang berfungsi untuk melakukan aktivitas mengatur sistem tubuh kita. Kemudian ada sebagai enzim yang membantu beberapa reaksi kimia, membantu mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Terus dapat menetralisir kelebihan asam dan basa dalam tubuh sehingga dapat mempertahankan pH normal. Jadi power of hidrogennya jadinya normal. Kalau kita terlalu asam, terlalu basa juga tidak baik. Dan membantu mengangkut zat-zat lain dalam darah seperti hemoglobin dan lipoprotein. Jadi ya hemoglobin ini sel darah merah kita dan lipoprotein. Terus sebagai sistem imun dengan membentuk limfosit dan antibodi. Jadi ini lengkap ya, protein itu ini berperan juga dalam pembentukan limfosit dan antibodi kita. Jadi kalau antibodi kita itu turun, kita tidak akan bisa menjaga tubuh ini agar terhindar dari penyakit. Jadi tentara-tentara kita akan melawan sel penyakitnya dulu, baik itu virus, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, ini sumber protein. Ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani berarti protein yang diperoleh dari jenis hewan dan juga binatang. Terus ada protein nabati, ini yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan.
Nah, di sini kita lihat dalam gambar ada protein dalam tempe. Berarti kalian udah tahu kan tempe itu dari hewan atau dari tumbuhan. Berarti dia termasuk protein nabati. Kacang-kacangan juga banyak mengandung protein. Susu, nah kalau susu berarti ini raw protein dari hewan ya atau hewani. Susu, terus daging ikan, daging domba, sapi, babi dan lain sebagainya itu mengandung banyak protein. Telur juga ya, hampir mirip dengan susu, memiliki banyak kandungan zat dalam telur atau susu tersebut. Lengkap, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemak, ada mineral, ada vitaminnya juga ada, lengkap ya. Kemudian di sini ada tahu, tempe tahu, kemudian ada kacang-kacangan, itu yang termasuk dari tumbuhan. Jadi kita harus bedakan mana hewani, mana yang termasuk nabati. Kita lihat ada daging. Nah, yang apa namanya? Yang penggemar daging di sini siapa ya? Pasti semuanya suka daging. Jadi di sini kita harus menjaga angka kecukupan gizi. Itu inti dari kita harus terlengkapi nilai gizi atau zat gizi dalam tubuh. Mudah-mudahan kita tidak pernah kekurangan gizi sedikit pun, sehingga kita terbebas dari penyakit, baik itu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi, kemudian bisa disebabkan oleh virus dan juga dari bakteri. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti sumbernya apa, terus pengertian protein itu apa, dan di sini fungsinya yang paling penting. Ya, fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita tahu fungsinya, tahu sumbernya, minimal kita tahu agar tubuh kita tercukupi. Jadi zat-zat yang mengandung protein. Kira-kira yang mana yang paling penting yang sekarang ini? Karbohidrat apa proteinnya? Jadi semuanya penting untuk tubuh kita. Jadi biar kita tidak kekurangan zat gizi sedikit pun. Kita lanjutkan aja ya. Lemak. Oke. Lemak merupakan ya sumber energi lain di samping karbohidrat dan protein. Jadi setiap gram lemak ini menghasilkan 9 kalori lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Tadi sudah Bapak sebutkan tadi, kalau protein dan karbohidrat itu dalam per gramnya itu mengandung 4 kalori. Sedangkan ini yang paling banyak lemaknya. Tapi kalau misalkan kita kebanyakan lemak dalam tubuh, kita akan menjadi obesitas atau kelebihan berat badan. Pernah kalian melihat orang yang kelebihan berat badan? Jadi berapa sebenarnya tinggi normalnya, berat badannya berapa, itu nanti tidak akan seimbang. Justru bukan kekurangan, ini kelebihan juga akan mengganggu. Kalau kelebihan lemak, ini akan menyebabkan kolesterol, yaitu penyumbatan sel pembuluh darah. Karena darah itu dialirkan melalui sel pembuluh darah ke jantung, ke seluruh tubuh, ke paru-paru agar bisa dibersihkan. Kalau ini terhambat atau tersumbat aliran darah kita, otomatis membawa zat-zat makanan, protein dan lain sebagainya itu ke seluruh tubuh akan terhambat juga. Jadi kita kelebihan sebenarnya berat badan, tapi kalau sampai tersumbat ini akan fatal. Justru kita akan kekurangan nantinya, tidak akan bisa, beberapa tubuh itu tidak akan kekurangan pasokan sari-sari makanan. Jadi minimal lah biar seimbang. Terus lemak adalah senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen, dan larut dalam alkohol ya seperti tetapi tidak larut dalam air.
Pernah kalian mendengar pepatah kalau air dan minyak itu tidak bisa disatukan, ya kan? Seperti hidupku dan dirimu bagai air dan minyak yang tidak bisa disatukan, yaitu ya lemak tidak bisa larut dalam air, tapi dia bisa larut dalam alkohol. Makanya kalau misalkan ada yang mungkin di hari raya Galungan seperti umat Hindu yang kebanyakan makan lemak, bisa dibantu oleh alkohol, tapi sedikit ya, bukan banyak. Jadi apapun kebanyakan ini akan merugikan. Memang semua bahan itu penting, tapi kadarnya yang harus tepat. Nah, di sini ada lemak juga disebut dengan lipid ya. Pernah kalian melihat dari beberapa sumber lemak tadi fungsinya ada ya. Nah, terus kita lihat ada beberapa sumber lemak atau lipid. Pernah kalian lihat Blue Band ya, kemudian ada keju ya, ada gorengan, kemudian ada minyak, terus ada alpukat, ada juga yang terdapat dalam kelapa ya, kelapa, kemudian kacang-kacangan, daging-dagingan, itu banyak kok mengandung lemak. Pernah kalian manggang babi guling atau ayam guling, akan keluar lemak-lemaknya ya, itu berarti mengandung banyak lemak. Kemudian asam lemak ada yang jenuh, ada juga yang tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh dan tidak jenuh ini tergantung dari seberapa banyak atom hidrogen yang terikat pada keempat tempat atom karbon. Bila keempat atom dipenuhi oleh atom hidrogen, tidak terbentuk ikatan ganda antara atom karbon, disebut dengan asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak yang tidak jenuh apabila tidak semua atom karbon dipenuhi oleh atom hidrogen sehingga terbentuk ikatan ganda di antara atom hidrogen. Jadi untuk gampang mengertikan ya, jadi pembagian asam lemak jenuh ini tidak bisa berikatan lagi dengan yang lain. Terus asam lemak tidak jenuh bisa berikatan dengan tubuh yang dengan atom yang lain ya, dengan ikatan kimia yang lain. Jadi di sini contohnya saja ya, lemak yang bisa berikatan, bisa yang tidak jenuh atau tidak jenuh, seperti lemak yang sudah kita pakai berkali-kali. Misalkan minyak gorengan yang sudah kita gunakan beberapa kali, itu ikatannya sudah rapat, sudah jenuh, sudah tidak bisa lagi berikatan dengan yang lain. Makanya mengapa ada pepatah kalau misalkan kita banyak memakan gorengan, terkadang serat, sakit, kadang batuk-batuk ya. Jadi itu yang menyebabkan ada beberapa tidak bisa berikatan lagi, kemudian ada tidak bisa diterima oleh tubuh jadinya. Jadi kalau misalkan lemak yang tidak jenuh ini masih bisa berikatan dengan dengan atom dengan yang lain ya. Jadi atom karbon dan lain sebagainya. Jadi ini masih lebih sehat lah kalau misalkan lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh seperti masih dalam minyak kelapa, terus ada minyak yang terdapat pada alpukat. Nah, itu yang intinya lemak yang baru lah. Makanya kalau misalkan dipakai 2 kali aja gantilah minyaknya. Jangan dipakai sampai, kalau misalkan kita menggoreng makanan sampai hitam, itu sudah menjadi lemak jenuh. Ya, bisa dimengerti kira-kira tentang lemak jenuh atau tidak jenuhnya. Nah, kemudian ada lemak ya. Contoh sumber makanan asam lemak jenuh sebagian besar berasal dari hewan seperti daging unggas, kemudian produk olahan susu. Nah, ini salah satunya ya kalau dilihat dari sumbernya. Tadi dilihat dari cara pemakaiannya.
asam lemak tidak jenuh ada dua jenis nih. Ada asam lemak tidak jenuh tunggal, ada juga asam lemak tidak jenuh ganda. Nah, asam lemak tidak jenuh tunggal, tidak jenuh ya. Ini ada dalam minyak sayuran, minyak kacang, kemudian ada minyak zaitun. Kemudian asam lemak tidak jenuh ganda seperti minyak bunga matahari, kacang kedelai, serta minyak ikan. Bisa dimengerti kira-kira? Itu lemak ya. Kemudian kita akan bahas mengenai vitamin. Nah, vitamin merupakan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh manusia terutama untuk pengaturan fungsi dalam tubuh. Kita kalau bisa lihat di sini ada yang mengandung vitamin ya. Ada carrot itu apa? Ya. Wortel, kemudian ada pepaya ya, kemudian ada daging, ada telur dan cheese ya. Ada keju, kemudian ada squash, kemudian ada brokoli, ikan, ada mangga. Ada banyak buah-buahan lah yang termasuk yang mengandung vitamin. Nah, nanti beberapa makanan yang mengandung vitamin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini kita akan bahas dulu. Tadi udah kita tentang lemak dan protein ya. Nah, tentang vitamin kita akan bahas lebih lanjut. Selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak bilang kalian bisa mengerti. Kemudian nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di YouTube Bapak, kemudian bisa like dan subscribe juga ya. Jadi kita biar bisa berlangganan, Bapak akan terus update mata pelajaran yang lain. Mudah-mudahan kalian selalu semangat, jangan putus asa dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, tetap jaga protokol kesehatan.